Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil iman bihi wa hadana ila 'azimi syari'atihi wa as'adana bi ittiba'i afdali rusulihi. Walhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami hormati guru-guru kita bersama Yayasan Nurul Islam Al-Kinana, Bapak Ustaz Jalaluddin, guru kita Ibu Ustazah Hati Mariati, dan juga Bapak Ustaz Alhamdulillah, para sesepuh kita, guru kita Ibu Ustazah Asya, Ibu Ustazah Ubu, Ibu Ustazah Agung, dan juga Ibu Ustazah Neng, semua ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim, ibu Ustazah semuanya yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini kita diberi kenikmatan, masih diberi nafas, masih diberi sehat, masih diberi sehat melangkahkan kaki ke majelis ilmu ini. Alhamdulillah. Ibu, sekarang kita masih dalam suasana bulan Rajab. Sedikit lagi Bu selesai ya. Alhamdulillah sudah kita lalui. Mudah-mudahan Bu ya, doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballghna Ramadana wa hasil maqasidana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah kami sampai pada bulan Ramadan. Dan sampaikanlah tujuan kami, hasilkanlah maksud-maksud kami, kabulkanlah segala permintaan dan permohonan kami. Amin ya Rabbal alamin. Ibu, Allahumma barik lana. Barik lana itu berkahkanlah kami. Apa sih Bu artinya berkah? Berkah itu apa Bu? Cukup. Berkah adalah ziyadatul khair wastimrari. Keberkahan itu yang kita dapat menambah kebaikan. Tuh, ziyadatul khair. Dari hari ke hari, ke bulan, ke tahun, 5 tahun, 10 tahun, selalu ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu namanya berkah, ziyadatul khair wastimrari, dan selalu dawam. Ketika kita memang berkurang, langsung kita tambah berkah. Kita dalam keadaan lemah iman kita, malas sholat, malas baca Quran, malas ngaji. Nah, ziyadatul khair, kalau kita minta keberkahan kepada Allah, insya Allah
dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan kita semoga disampaikan kepada bulan panjang umur ya, sehat, berkah rezeki, berkah umur, selalu diisi dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat jemaah ibu-ibu sekalian, marilah kita buka surat An-Nazi'at dari ayat 1 sampai ayat 14. Kita buka dan kita baca dengan arti dan terjemahannya. Berikut juga kita mencoba bersama memaknai apa maksud yang ada di dalam surat An-Nazi'at ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Bu. Wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidha kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah. Shadaqallahul azim. Ya Ibu, kita terjemahkan artinya wan nazi'ati gharqa. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wan nazi'ati, demi malaikat yang mencabut nyawa kaum kafir, gharqan, dengan keras. Sama enggak? Wan nazi'ati, demi malaikat yang mencabut nyawa kaum kafir, gharqan, dengan keras. Wan nasyiqati, dan demi malaikat yang mencabut nyawa mukmin, nashton, dengan lembut. Wasabihati, demi malaikat yang turun dari langit, sabhan, dengan cepat. Fasabiqati, demi malaikat yang membawa nyawa kaum mukmin ke surga, sabqan, dengan kencang. Fal-mudabbirati, demi malaikat yang mengatur amron, segala urusan. Fal-mudabbirati, demi malaikat yang mengatur amron, urusan dunia. Yauma, pada hari itu, hari ketika, pada hari ketika, tarjufu, berguncang, ar-rajifatu, guncangan pertama.
Yauma pada hari ketika tarjufu berguncang ar-rajifah guncangan pertama penghancuran. Tatba'uha akan menyusulnya ar-radifah tiupan yang kedua, tiupan pembangkitan. Qulubun hati manusia yauma idin pada hari itu wajifah dalam ketakutan. Qulubun hati manusia yauma idin pada hari itu wajifah dalam ketakutan. Absaruha pandangan matanya khasyi'atun tertunduk. Yaquluna mereka berkata, inna apakah sesungguhnya kita lamarduduna benar-benar dikembalikan fil hafirah dalam kehidupan semua. Aida kunna apakah apabila kunna kita telah menjadi ayudzoman tulang belulang nakhirah yang hancur tetap akan dibangkitkan. Aida apakah apabila kunna kami telah menjadi ayudzoman tulang-tulang nakhirah yang hancur tetap akan dibangkitkan. Qalu mereka berkata, tilka kebangkitan itu idan jika benar karrotun adalah pengembalian khasirah yang merugikan. Fa'innama maka sungguhnya dia zajratun wahidah dengan tiupan yang satu kali. Faida maka seketika hum mereka bisahirah berada di bumi yang baru. Tunggu ya. Ulang ibu dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, ya, wan nazi'ati malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, gharqan malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, wan nasyitati nashton wasamihati sabahan fasabiqati sabqan falmudabbirati amran kursa yauma tarjufu berguncang ar-rajifah guncangan pertama tatsbauha ar-radifah qulubun yang manidin wajifah dalam ketakutan. Absaruha khasyi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah anda kunna ayudzaman nakhirah qalu tilka idan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah
Faidahum bisahira. Iya, insyaallah. Udah ngerti kan Bu dari artinya? Udah kebayang ya? Surat An-Nazi'at. Jadi ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, surat An-Nazi'at ini masih tergolong ayat Makkiyah. Makkiyah itu diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ketika periode Makkiyah, ketika periode Makkah, akidah orang-orang yang beriman, orang-orang Islam pada saat itu belum begitu kuat, belum begitu banyak yang mengikuti, sehingga masih menjelaskan, masih dalam penanaman akidah keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari kiamat, keimanan kepada Nabi, Al-Quran dan Rasulullah. Jadi ayat-ayat Makkiyah itu banyak menceritakan tentang keimanan. Nah, surat An-Nazi'at ini menjelaskan tentang hari kebangkitan atau hari kiamat. Hari kiamat. Jadi percaya kepada hari kiamat. Banyak mereka man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Banyak hadis yang bilang gitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'min, banyak kan seperti itu. Karena memang sulitnya orang itu beriman kepada hari kiamat. Mereka tidak percaya kalau mereka sudah mati, kalau kita manusia sudah mati akan dibangkitkan lagi. Banyak sekali yang tidak percaya, maka banyak sekali ayat-ayat Makkiyah yang menjelaskan tentang kebangkitan hari kiamat. Jadi ayat Makkiyah banyak tentang akidah. Kalau ayat Madaniyah diturunkan sesudah Nabi berhijrah, yaitu di Madinah, sudah pengikutnya sudah banyak, sehingga lebih menekankan kepada ubudiyah, ibadah, seperti surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kan Madinah kan, Madaniyah. Jadi sudah itu banyak menjelaskan tentang fikih, tentang bersedekah, tentang sholat, tentang berwudu. Nah itu Al-Baqarah. Jadi masih dalam penanaman akidah, tahap awal pengembangan atau dakwah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Wan nasyitati nashqa, demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lembut. Jadi nyawa orang kafir itu dicabut dengan keras. Wan nazi'ati gharqa. Perumpamaannya, ketika orang kafir meninggal, itu datanglah malaikat apa Bu? Israfil, pencabut nyawa, datang di atas kepala orang kafir, duduk di atasnya dengan muka yang sangat menyeramkan, muka yang hitam, menyeramkan, menakutkan, mencabut nyawa orang kafir. Nah, mencabut nyawa diibaratkan dengan mencabut nyawa orang kafir oleh malaikat Israfil diibaratkan dengan besi yang berduri, ditaruh di atas benang wol yang basah. Dicabut itu nyawa orang kafir, ditariklah itu besi yang berduri, yang tajam berduri di dalam gumpalan benang-benang wol. Coba gimana susahnya itu nyambungnya. Kedudut semuanya Bu. Insyaallah kedudut semua itu. Ya, ibarat susahnya seperti itu.
Kemudian ketika dengan dibawalah ruh orang kafir ini ke atas langit, disambut oleh para malaikat yang jenazahnya masih jenazah mayitnya orang kafir ini, ruhnya orang kafir ini diangkat ke langit dengan bau yang sangat bau yang bau banget, sampai malaikat sendiri ruh siapa itu, sehingga mereka pun tidak mau mendekat ketika di dunia seperti itu. Roh siapa? Roh si fulan bin fulan si anu yang begini yang begono. Jadi dengan julukan yang sangat buruk ketika dunia disebutkan oleh malaikat di langit. Ketika ruh orang kafir diangkat, kemudian dikembalikan lagi ruh orang kafir itu ke jasadnya ketika di makam kuburan. Kemudian datanglah malaikat siapa? Munkar dan Nakir yang bertanya tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka. Dijawab la adri, aku tidak tahu. Jadi ruhnya orang kafir itu bau bangkai sebau-baunya, sehingga malaikat tidak mau mendekat seperti itu. Wan nazi'ati wan nasyiqati nashqa, demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lemah lembut. Ketika orang mukmin diambil nyawanya, ditarik nyawanya oleh malaikat Israel, ya. Datanglah malaikat di atas kepala dengan lemah lembut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi di lengan lembut sekali malaikat, saking sayangnya dengan orang-orang yang beriman. Perumpamaannya seperti apa? Seperti mengocorkan air dari teko. Dengan mudahnya malaikat mencabut nyawanya orang yang beriman. Ini dikisahkan oleh Imam As-Sakandari, Ibnu Athaillah As-Sakandari, tentang perumpamaan pencabutan nyawa orang yang beriman. Kemudian rohnya orang mukmin ini diangkat oleh malaikat ke langit, dibawa ke langit dengan bau yang sangat harum, sehingga malaikat semua mendekat dan berlomba untuk meraih ruhnya mukmin ini. Wannasyitati nashta, meraih siapa itu yang meninggal, siapakah itu, fulan bin fulan, anu bin anu, yang suka begini, yang suka berbuat baik, yang rajin sholat, yang rajin sedekah, yang rajin tahajud, yang rajin baca Quran. Sangat bangga malaikat membawa ruhnya orang yang beriman. Kemudian dikembalikan lagi ruhnya orang beriman ke jasadnya di alam kubur, di alam barzah, dikembalikan. Kemudian ditanya oleh malaikat, man rabbuka ma imamuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka. Dijawab dengan lancar, insyaallah ditempatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Bu ya. Mudah-mudahan nih kita dengan wasilah kita mengaji di sini Bu, kita digampangin Bu sakaratul mautnya Bu ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Takut nggak Bu? Takut? Hah? Ngeri Bu ya menghadapi sakaratul maut itu, Masya Allah. Iya, ditutup semua
apa namanya ditutup ya? Di surat apa Bu? Coba ayatnya gimana Bu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari itu nakhtimu dikunci, khotama dikunci. Nakhtimu kami kunci, nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Tidak bisa membela, yang membela cuma mulut yang tadinya berbohong bisa membela di dunia, bisa ngomong membela kesalahan ini dan itu, tapi ketika itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan, wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, atas apa yang sudah mereka lakukan. Jadi yang berbicara adalah anggota badan kita yang bersaksi tentang apa yang sudah kita lakukan. Kita saksikan Ibu nih, saat ini nih duduk kita di majlis ini, ya Allah, aku persaksikan badanku, tanganku, lidahku, mataku, telingaku di majlis ini supaya nanti jadi pembela, supaya nanti menjadi pembela ketika di akhirat di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Wasabihati sabha, dan malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Itu Bu tadi. Ketika malaikat mencabut nyawa turun dari langit, kemudian naik lagi, bawa lagi ke atas langit, kemudian rohnya dikembalikan lagi ke jasadnya di alam barzakh, di alam kubur, bukan di kuburan. Bukan di kuburan Bu, di alam barzakh, di alam kubur. Fal mudabbirati amro, dan demi malaikat yang Sabiqo belum ya. Fasabiqati sabqo, demi malaikat yang membawa nyawa kaum mukmin ke surga, sabqon dengan kencang. Fal mudabbirati amro, demi malaikat yang mengatur segala urusan di dunia. Munkar, nakir, ya, mencatat amal baik dan buruk, semua kegiatan aktivitas ibadah kita semua dicatat oleh malaikat-malaikat. Apa isinya Bu? Isinya apa? Sumpahnya udah tadi. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal mudabbirati amra. Apa isinya? Yauma tarjufur rajifah. Ini kosamnya. Jadi kalau ada ayat Al-Quran membuat sumpah dengan bersumpah wa, ya kan? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, itu sumpah semua. Cari isinya apa Bu? Isi sumpahnya apa? Yauma tarjufur rajifah. Jadi Allah mau bilang yauma tarjufur rajifah, pada hari ini pada hari ketika berguncang-guncangan pertama. Jadi Allah mau bilang itu, tapi Allah mau bilang itu pakai sumpahnya. Itu sumpahnya tadi, malaikat, demi Allah aku bersumpah bahwa aku berkata benar, aku tidak bohong. Berarti isinya apa? Aku berkata benar dan aku tidak bohong. Ketika Allah bersumpah demi malaikat yang tadi, ya ada berapa ayat sumpahnya? Allah ingin mengatakan pada hari berguncang tiupan pertama,
guncangan pertama, tatsba'uhar radifah, kemudian menyusul tiupan kedua, qulubun yauma idzin wajifah. Hati mereka pada hari itu dalam ketakutan. Jadi akan terjadi nanti kiamat itu ada tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua. Malaikat apa, Bu? Israfil yang meniup sangkakala. Jadi aya namanya malaikat Israfil teh nganggur kene. Kieu nya membuat perintah Allah kiraha ya ditiupna. Ya. Masya Allah ya Rabbi. Itu kasus sepuluh itu cuma satu. Iya, cuma untuk meniup itu aja. Proses terjadinya kiamat setelah ciri-ciri kiamat sugro, kiamat kubro. Kiamat kubro ciri-cirinya apa, Bu? Turunnya Dajjal. Nabi Isa turun, keluarnya Dabar, Yajuj Majuj, kemudian Dajjal mati, kemudian Nabi Isa berjaya, kemudian setelah Nabi Isa berjaya, semua dunia, alam dunia dalam keadaan tenang, tiba-tiba keluar dukhon, asap yang menarik nyawa orang beriman, kemudian barulah terjadi matahari terbit dari barat tadi ya, yaitu proses terjadinya ciri-cirinya kiamat sugro dan kubro, barulah terjadi tiupan pertama. Tiupan pertama tuh masih ada orang, masih ada, tapi orang mukmin sudah tidak merasakan dahsyatnya kiamat karena tadi ada dukhon itu, dicabutnya nyawa-nyawa orang yang beriman. Itu setelah ya pertama kan matahari terbit dari barat. Itu dulu tadi terbit setelah Nabi Isa, matahari terbit dari barat. Baru tiupan yang pertama. Jadi menurut secara sains, ketika matahari terbit dari barat, itu kan yang tadinya matahari pusat energi semua planet, dia ketika dia tidak berada di dalam posisinya, jadi oleng semuanya, porosnya hilang, jadi acak-acakan semua. Maka itulah mulai terjadi benturan, gunung meletus, laut mengeluarkan isinya, bumi mengeluarkan isinya, semua jadi karena matahari yang tadi pindah itu. Matahari yang tadi pindah terbit dari timur biasanya jadi terbit dari barat. Menurut secara sains itu udah logikanya memang udah masuk. Tuh, baru udah acak-acakan kan. Di tiupan pertama, tiupan penghancuran. Dihancurin semuanya. Tatsba'uhar radifah, diikuti oleh tiupan yang kedua. Kondisinya bagaimana? Qulubun yauma idzin wajifah. Hati-hati manusia pada saat itu, pada hari itu merasakan ketakutan yang sangat. Takut banget. Ya Allah, ada apa ini? Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dan bumi mengeluarkan isi perutnya, wa qala al-insanu ma laha, ada apa ini? Orang-orang pada bilang ada apa ini? Absaruha khashi'ah, mata mereka semuanya tertunduk. Yaquluna anna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir mereka berkata, sungguh apa benar kita akan dikembalikan ke kehidupan yang semula?
Kan kita udah mati, masa sih mau dibangkitkan lagi? Padahal aida kunna idoman, kita ini sudah hancur, tulang belulangnya sudah luluh lantak semua, bahkan sudah menjadi tanah. Kenapa dibangkitkan lagi? Ya, kalau surat apa An-Naba apa akhirnya? Ya laitani kuntu turaba, seandainya aku jadi tanah, kok aku dibangkitkan lagi ya Allah? Seandainya aku jadi tanah aja, nggak usah dibangkitkan lagi. Penyesalan orang-orang kafir karena terjadinya itu. Ini tiupan, berarti ini tiupan kedua. Tiupan pertama tadi nafhatu wahidah, penghancuran, semua sudah hancur, kiamat. Kemudian tiupan kedua tasma'ul radifah, tiupan kedua dibangkitkan. Nah, itu mereka orang-orang yang kafir merasa menyesal, kenapa kita dibangkitkan lagi? Padahal kan kita sudah mati. Tuh, tulangnya udah hancur. Aida kunna yadoman nakhira. Kalau emang benar nih kita dibangkitkan, aida idan karratun khasira, ini adalah kebangkitan yang merugikan. Wah, alangkah ruginya kita dibangkitkan kembali, menyesalnya. Kenapa aku tidak beriman? Mengapa aku tidak membaca Al-Quran? Mengapa aku tidak beriman dengan Muhammad SAW? Bu, ketika datang Rajifah, yauma tarjufur Rajifah, siapa yang akan menolong? Tentunya amal-amal kita. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah, ja'atir Rajifah tasbahur radifah, ja'al mautu bima fihi faqala rajulun. Ketika kematian datang, kemudian kebangkitan dibangkitkan, tiupan pertama dimatikan, tiupan kedua dibangkitkan. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, faqala rajulun, ya Rasulullah, ara'aita in ja'altu sholati kulluha 'alaika? Ya Rasul, bagaimana pendapatmu kalau aku menjadikan sholawatku ini semuanya aku serahkan untukmu? Apa jawab Rasulullah? Idzan yakfikallahu wa ma ahammaka min dunyaka wa akhirat. Cukuplah bagimu, idzan itu, hal itu cukup untukmu. Allah mencukupkanmu apa yang menjadi kebingunganmu, menjadi keresahanmu di dunia dan di akhirat. Jadi apapun baca apa? Kalau kita mau selamat, mendapat syafaat ketika dibangkitkan dari alam kubur, dari kiamat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini hadisnya. Jangan idan yakfikallahu ma ahammaka. Itu yang akan mencukupkanmu, untuk Allah akan mencukupkan kebingunganmu. Nanti kita bingung Bu, nanti di akhirat Bu bingung. Tapi kalau kita rajin membaca sholawat, itu cukup, Allah akan menyelamatkan kita dari kebingungan kita di dunia dan di akhirat. Bukan cuma akhirat aja. Satu lagi, 10 menit lagi. Hadis Nabi Muhammad SAW, apa yang akan menyelamatkan kita nanti ketika kebangkitan, ketika kematian, di alam kubur, di alam barzah, di alam akhirat, di alam kiamat nanti. Waqad rawat Tirmidzi wa Ibnu Jurair wa Ibnu Abi Hatim min hadisi Sufyan Ats-Tsauri bi isnadihi mithlihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhahaba qultu al-laili sulusal lail, apabila datang sepertiga malam,
Qoma, Rasulullah bangun. Faqala ya ayuhan nasu zkuru ja'atir rajifah tasbahar radifah ja'al mautu bima fihi. Hai orang-orang, hai manusia, ingatlah kepada Allah, telah datang ar-rajifah, guncangan pertama, tasbahar radifah, guncangan yang kedua, kebangkitan yang kedua, ja'al mautu bima fihi, dan datanglah kematian dengan itu. Jadi apalagi yang akan menolong kita ketika nanti ada kebangkitan yang ke-1 dan kedua? Bangun malam, tahajud, sholatul syahri. Jadi kuncinya apa, Bu? Baca sholawat dan sholat tahajud. Itu jangan ditinggalkan. Berserah diri kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya apa yang tidak punya kekuatan apapun, kita pasrahkan dunia dan akhirat kita, amal kita serahkan bermohon kepada Allah. Apa yang kita mohonkan mudah-mudahan terkabul. Ini hadis Rasulullah dari kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu, Bu, rata-rata sahih hadisnya. Maka tafsir pilihan, ini tafsir Ibnu Katsir. Saya baca di HP karena ini kecil-kecil tulisannya, nggak bisa digedein. Tuh ya. Demikian, Bu, pembahasan dari surat An-Nazi'at. Faidah yang ida fainama yazjuratu wahida faidahum bisaira. 2 ayat lagi. Maka sungguh itu pengembalian yang sangat mudah bagi Allah untuk lakukan. Faidahum bisaira, maka seketika itu mereka berada dalam bumi yang lain. Jadi udah tiba-tiba dibangkitkan, tiba-tiba berada di alam mahsyar, dikumpulkan, dihisab. Tapi kalau orang kafir nggak langsung dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pengajian kita menambahkan keimanan ilmu kita, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya, saya. Kita tutup dengan doa membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu